I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pada saat ini kami akan membuat video mengenai BBL bayi baru lahir. Untuk itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Andreas Namo, saya Putri Baku, Saya Manauli Gultom, saya Melani Mandal. saya Dinda Munir. Selamat menyaksikan. Untuk pemeriksaan BBL, adapun tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui apakah bayi yang baru lahir dalam keadaan pemeriksaan fisiknya normal ataupun tidak. Yang kedua, untuk mendeteksi apakah ada penyimpangan pada bayi baru lahir. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah bayi baru lahir ini bisa kita lakukan perawatan khusus ataupun perawat langsung kepada ibunya. Dan untuk itu, kita pun akan menjelaskan mengenai alat dan bahan untuk pemeriksaan fisik kepada bayi baru lahir. Yaitu yang pertama, ada stetoskop. Yang kedua ada pen light. Yang ketiga ada perlap ataupun pengalas. Yang keempat adalah meteran. Lalu ada insto ataupun tetes mata. Yang kelima ada kapas DTT. Lalu ada termogan untuk mengetahui suhu. Dan ada bank instrumen yang berisi vitamin K, speed 1 cc, dan adanya termometer Eraksa. Dan ini adalah barang ataupun dengan alat yang digunakan dengan keadaan steril. Lalu ada Nirbekan dan ada hand sanitizer. Dan ada timbangan, yaitu untuk timbangan berat badan pada bayi dan alat ukur tinggi bayi. Dan ada matras untuk bayi dan adanya bayi baru lahir. Pemeriksaan BBL bayi baru lahir yaitu dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan dari pemeriksaan ujung kepala itu dimulai dari sutura sagitarisnya. Apakah ada penumpukan cairan ataupun tidak? Lalu yang kedua kita melihat apakah ada benjolan yang disebut dengan staphylococcus ataupun hydrocephalus. Kita raba apakah ada atau tidak. Lalu kita juga bisa meraba fronta melah mayornya. Dan kita bisa mengukur berapa ukuran fronta melah mayornya dengan menggunakan meteran. Selanjutnya kita bisa mengukur lingkar kepala pada bayi. Selanjutnya kita bisa mengecek kebersihan pada daerah mata pada bayi dengan menggunakan kapas DTT. Dari dalam hingga keluar. Selanjutnya jika sudah bersih kita bisa menggunakan obat tetes mata kepada bayi. Setelah selesai memeriksa keadaan mata pada bayi, kita dapat melihat apakah kebersihan mulut dan hidung bayi sudah bersih. Dan jika ada lendir pada mulut dan hidung pada bayi, kita dapat membersihkannya dengan kain kasar. Dan jika tidak ada, berarti keadaan bayi normal dan bersih. Selanjutnya pada telinga, kita bisa mulai dari telinga kanan hingga telinga kiri. Jika ada yang tidak bersih, kita bisa membersihkannya. Kita melihat pada bibir bayi, apakah bibir bayi adalah bios gizi atau palatos gizi. Dan melihat warna bibir bayi, ternyata bibir bayi berwarna merah muda. Selanjutnya itu refleks miksa puting. Menaruh jari di bagian pinggir mulut, apakah bayi refleks akan mencari dan letakkan jari di bagian pinggir mulut, apakah bayi mengisap. Selanjutnya, apakah kita melihat bagian leher, apakah ada pembengkakan di bagian leher? Ini tidak terdapat pembengkakan.
Kemudian dicek apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau vena subularis. Selanjutnya pemeriksaan dada. Apakah dada yang simetris apa tidak, dan mengukur suhu tubuhnya. 37 derajat normal. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada lengan di refleks ekstensi, abduksi, dan aduksi. Dan kita melihat di jari-jari tangannya kalau lebih dari 5 yaitu polidaktil. Dan kita melihat refleks di tangannya refleks gasping atau menggenggam. Selanjutnya kita memasang nentek di bagian lengan bayi bagian kanan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada perut bayi. Kemudian kita lakukan pengukuran pada perut bayi. Ukuran perut bayi normal. Lalu kita memeriksa pada perut bayi apakah ada asites atau tidak. Selanjutnya kita menghitung pernafasan pada bayi. Kita melihat ke perut bayi. Pernafasan pada bayi ini normal. Selanjutnya kita mengecek tali pusat pada bayi. Apakah ada perdarahan atau tidak? Apakah ada benjolan atau tidak? Lalu kita harus merawat tali pusat bayi. Baiklah, selanjutnya itu kita pada pemeriksaan kaki. Kita lihat gerakan kaki apakah tampak normal. Bisa kita lihat gerakan kakinya tampak normal. Kakinya simetris kiri dan kanan. Selanjutnya kita lihat jumlah jari apakah normal atau tidak. Bisa kita lihat jumlah jari kiri dan kanan itu normal. Lalu kita pemeriksaan kita lihat warna telapak kaki apakah warnanya kebiruan atau kemerahan. Nah, bisa kita lihat di sini ini berwarna kemerahan. Lalu kita lihat cek refleks pada gerakan jari-jari bayi. Kita bikin seperti ini, apakah dia mencekram? Sebelah lagi. Kemudian refleks plantar. Jarinya seperti dirangsang keluar. Seperti ini. Sebelah lagi. Nah, di sini terlihat normal. Nah, itu kita pemberian vitamin K. Vitamin K disuntikan pada kaki pada bagian kiri atau paha. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, kita memberikan injeksi hepatitis B di paha sebelah kanan. Setelah itu kita ukur panjang pada bayi. Lalu kita ukur berat bayi.
Demikianlah hasil video kami mengenai penjelasan BBL. Sekian dan terima kasih.